Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Pengurus KSU Perdula sekaligus owner dari MPS Ngoro. Dan tentu saja teman-teman semuanya ingat materi di awal yang disampaikan ini berkaitan dengan Maratus Solihah tentu saja ya. Bagaimana menjadi seorang wanita solehah yang begitu luar biasa. Dan sekali lagi nanti di akhir sesi setelah mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Syamsul Abadi atau Gus Syam, ini nanti teman-teman juga boleh men-sharekan pertanyaannya, ngatur ya. Jadi silakan saja untuk mempersingkat waktu agar senantiasa tetap optimal pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kami berikan kesempatan kepada yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Syamsul Abadi atau akrab disapa Gus Syam dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kami persilakan. Ini pasti feedback ini. Nanti ini saya matikan satu saja atau ini. Kalau dua feedback. Buka masker enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumi wa'dih. Yang saya hormati Bapak Ketua, saya mohon maaf nggak bisa menyebut kata-kata yang lengkap. Yang kedua, Bapak Kepala Desa. Yang ketiga, sekaligus salah satu owner perusahaan ini yang telah memberikan sambutan, yang telah memberikan pitutur agung yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jajaran manajemen, karyawan karyawati, tokoh masyarakat dari desa Sidoarek, pembawa acara yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini pukul 10.31 waktu Indonesia bagian Sidoarek. Panjenengan yang bekerja tetaplah bekerja.
Saya akan memanfaatkan waktu yang diberikan kepada saya secukupnya, nanti dilanjut dengan session tanya jawab. Malam Jumat Kliwon kemarin saya mulai pengajian rutinan di Perak. Tadi malam saya pengajian rutinan di Kewijenan Jombang. Pagi ini saya bersilaturahim di hadapan ahli surga. Amine kurang banter. Kesempatan ini nanti garis bawahi, panjenengan semua ini ahli surga. Nak sido. Kesempatan ini kita manfaatkan berdoa. Saya yang membaca teksnya doa, panjenengan yang ngamini. Mudah-mudahan perusahaan tempat panjenengan bekerja menjadi perusahaan yang barokah. Semua yang hadir di majelis ini kita berdoa semoga husnul khotimah. Allahumma muga-muga sembarang ketekan, impiane terwujud, kekarepane hasil. Amine kok ora banter. Lamunane dadi kenyataan. Bondo nyepak, warisan ombo, pari panen, kebo meteng, sapi mana, pitik ngendok, mati ngletak, langsung suwarga. Allahumma tak dongakno sing rondo ndang payu. Karyawati yang dirahmati Allah, ini ngajinya santai saja nggih. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yuqalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh hadratir Rasul yaitu doa sapu jagat. Orang Jawa bilang doa sapu jagat. Insya Allah yang hadir di perusahaan ini semuanya hafal. Ini kita lantunkan karena doa ini penggabungan antara 3 dimensi. Yang pertama adalah minta ke Allah kemuliaan, kesejahteraan hidup di dunia, amin. Yang kedua adalah kesejahteraan dan kemuliaan hidup di akhirat, amin. Dan yang terakhir adalah kita dibebaskan dari neraka jahanam, Allahumma. Doa ini sering dibaca di musholla, doa ini sering dibaca di surau, doa ini banyak dibaca di masjid-masjid sekitar kita. Ini kita lantunkan 3 kali, semoga 3 dimensi ini bisa untuk kita capai semua, Allahumma amin. Lagunya panjenengan sudah hafal semua. Teksnya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing buanter ora apal gak popo, sing penting kompak mangap-mangap, ngoten nggih. Tapi jenengan selamat nganggo masker ndi sing apal karo gak ketok. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Malih Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir kompak, Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang tidak kepingin hidup di dunia mulia. Saya punya pengalaman doa ini ketika di Semarang. Saya pernah diundang pengajian wong sugih, mobile 18 kabeh gak ana bani, semeneng wae ta. Saking sugihe mendirikan rumah hunian itu di atas tanah 5 hektar. Jenengan mboten usah ngomong ho, pokoke ngrungokno ae. Padha gak duwene. Karena yang ngundang orang kaya, manajemen sesuai dengan SOP. Saya dibelikan tiket dari Juanda Surabaya menuju Bandara Semarang. Nyampe di Bandara Semarang sudah ada mobil jemputan plus utusan dari yang ngundang. Saya dijemput, dibawa ke rumahnya. Malamnya saya memberikan tausiah karena untuk tasyakur menempati rumah baru di atas lahan 5 hektar. Saya ngaji, datang, masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Masya Allah, kamar mandinya itu ukuran 8 kali 6. Niki podo karo ukuran omae awake dhewe. 8 kali 6 kamar mandi. Terus tak lirik pojok ono TV nih. Setelah saya ganti baju, saya ke arena untuk memberikan tausiah pengajian. 1,5 jam pengajian, kemudian saya istirahat. Saya belum ketemu sama yang ngundang saya. Jadi saya masih dilayani sama karyawannya. Setelah saya mau pulang, saya tanya sama sopir, yang ngundang saya ini mana orangnya? Betapa kagetnya. Harta ada, istri ada, anak punya, hidup cukup. Jawaban sopir ketika saya tanya mana bapak yang ngundang, dia bilangnya sakit. Saya tanya, bisa nggak sebelum saya pamit menuju ke Surabaya saya ketemu? Boleh. Akhirnya saya ditemukan. Masya Allah, harta banyak, istri cantik, anak ganteng, cantik-cantik, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi diuji, diingatkan oleh Allah, dia sakit. Saat itu setelah saya ketemu berhadapan, ini sebelum ada pandemi 19, dia merangkul saya tanya, Pak Haji kenapa nggak ikut ngaji? Gus, saya sakit. Sakit nopo? Sakit ilat kula niki mboten krasa. Dadi digawe mangan soto gak krasa soto, digawe maem rawon gak krasa rawon, intine ilate mati rasa. Karena saya orang logika, pasti saya tanya, kenapa nggak dibawa ke medis, ke dokteran? Masya Allah Gus, kayak sang ke Singapura itu sudah 2 kali.
Saya ke Amerika sudah 1 kali, sampai detik ini belum ada tanda-tanda kesembuhan. Terus dia bilang, Gus, barangkali tombo di mana-mana. Kedatangan panjenengan membawa rahmatnya Allah. Panjenengan bisa nyuwuk saya. Nggih, kula jawab, ngapunten, kula mondok, kula kuliah mboten jurusan persuwukan. Tapi kalau Allah mentakdirkan sebuah penyakit ada obatnya, kadang-kadang tidak bisa dijangkau logika otak manusia. Saya hanya bilang insya Allah. Apabila Allah memberikan izin, seluruh penyakit di dunia ini pasti ada obatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu saya pamit. Ketika mau masuk mobilnya diantar, dia jawil saya. Apa bahasa Indonesia ini jawil? Nyolek. Gus, mangkih nak jenengan iso marasno ilat kula, jenengan tak paringi duit 1 M, sikilku nderdebuk. 1 M tahun itu. Bojoku tak telepon, Dik, melok ndonga. Iki nak iso marasno Pak Haji Soleh, sampean tak kei duit 1 M, kon nggih tuku kalung. Jari bojoku, 1 M nggih tuku kalung mesti mlakune ngeten, Mbak. Allahu Akbar. Akhirnya saya pulang 3 hari, Pak Haji ini ngutus anaknya. Anaknya disuruh ke rumah saya. Namanya orang kaya, Bu. Dari Juanda langsung naik taksi, belum ada Grab saat itu. Masuk ke rumah. Anaknya wong sugih, kadang gak duwe tata krama, ngomahe wong iki sepatune gak dicopot. Bocah kurang ajar iki. Gus, ngaturaken salame Bapak, kula diutus king nyuwun suwuk panjenengan. Bapak kula mantep, insyaallah penyakitnya icat. Akhirnya kula mboten kakian ngomong, Bu. Wis kono golek aqua nyang areane Gus Dur, terus gorene tak suwuke. Masya Allah, donga sing pernah kula apal, aqua tak buka, tak waca kabeh. Semangat karena terbayang uang 1. Allahu Akbar. Saking semangatnya sampai terakhir donga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lah iku dongane wong Masya Allah. Bon Mas, iki ombekno Bapak sebelum bubuk 3 kali Bismillah, 3 kali sholawat, 3 kali bangun tidur, jangan minum, jangan makan apapun kecuali baca Bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, minum ini. Insya Allah semua penyakit di dunia itu pasti ada obatnya. Akhirnya 3 dinten, Bu, saya sholat duha pagi jam 9. Kalau sudah rezekinya nggak kemana-mana. Mulane jenengan percaya, rezeki kalau sudah haknya kita tidak akan pernah dimiliki orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat duha, rumin dereng wonten WA, HP-nya masih tulit-tulit nih kok. Di situ ada meja belajar saya. Kalau salam terakhir HP kula muni titit titit titit, langsung kula angkat. Pak Haji Soleh, cair ndak? Langsung kula angkat, assalamualaikum. Ngapunten Gus, kula putrane sing mriko. Piye Mas Bapak waras? Mboten, Bapak mati. Kalau sudah bukan rezeki dikejar kaya apa, bukan milik kita. Paham? Itulah filsafat yang terkandung bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang hidup di dunia gak kepingin bahagia. Ini pertama. Ibu karyawati yang sangat dimuliakan Allah, saya tadi bilang bahwa saya di tengah-tengah ahli surga. Bu, saya manggil Bu apa Mbak? Mbak, tangan panjenengan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat lagi memberikan materi keilmuan. Tiba-tiba ada laki-laki itu membawa bibitnya kurma. Setelah membawa bibitnya kurma, dia ngikut jamaah Rasulullah. Bibit kurma diletakkan di teras Masjid Nabawi. Kemudian orang ini ikut wudhu, ikut jamaah. Para sahabat cucuk tangan Rasulullah, mulai senioritas sahabat. Abu Bakar cucuk tangan Rasulullah, Sayyidina Umar cucuk tangan Rasulullah, Sayyidina Utsman cucuk tangan Rasulullah, terakhir kibarus sahabah Sayyidina Ali cucuk tangan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah tahu ada jamaah yang bawa pelepah kurma, justru kebalik, Rasulullah yang cium tangan orang ini. Sahabat semuanya heran. Kalau ada santri cium tangan kepada kiai, biasa. Kalau ada istri cucup tangan kepada suami, biasa. Tapi ini ada Rasulullah cucup tangan dengan sahabat. Pembesar sahabat bertanya, Rasul, apa tidak kebalik? Engkau cium tangan kepada petani ini? Tidak. Karena saya menyaksikan tangannya orang ini yadu ahlil jannah, tangan-tangan yang ada sinarnya calon surga. Kenapa? Karena dia keluar rumah menanam kurma, mencangkul tanahnya, kemudian kurma ditanam sampai tangan ini kasar, cara wong Jawa ono kapali. Paham nggih? Besok kata Kanjeng Nabi, orang masuk surga naik kapal. Buktinya apa? Kasarnya ini adalah jihad fi sabilillah. Seorang suami keluar rumah mencari nafkah untuk anak dan istri, membiayai sekolah. Tetapi di tengah-tengah siang hari ini saya justru melihat kebalikannya. Yang wajib mencari nafkah, kalau takok jenengan jawab, sing wajib maringi nafkah niki tiang jaler napa tiang wedok? Sing banter MC-ne cek krungu. Sing wajib ngeki maem niku wong lanang napa wong wedok? Tapi ada seorang perempuan yang kerja pagi pulang jam 3 sore. Habis itu jam 5 sore. Habis niku tekan ngomah isih korah-korah, ngresiki omah, ngedusi bocah. Masya Allah, panjenengan semua yang hadir adalah calon-calon ahli surga yang mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kewajiban panjenengan. Saya ke luar negeri itu sering kemana-mana Bu, ke Turki pernah, ke Mesir pernah, ke Madinah sering, ke Mekah sering. Ketika saya di pom bensin tidak pernah satupun wanita sing ngecuri pom, sing dodol bensin mboten enten. Tapi wanita Indonesia luar biasa. Makanya disampaikan oleh Gus Fatkur, an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kulo wong lanang, Pak MC wong lanang, cukup tiang jaler. Betul napa mboten? Kenapa umek kae? Tidak ada satupun dalil niki catet Quran hadis. Panjenengan sering mengadakan pengajian di kampung masing-masing. Adakah kiai, adakah bunyai sing dawuh ngeten nggon Quran, hai ibu-ibu korah-korahlah. Enten apa mboten? Hai ibu-ibu masaklah, mboten wonten. Justru yang memberikan pelayanan untuk masak itu kewajiban suami untuk memberikan pelayanan kepada kita. Tapi panjenengan melok kerja teng mriki, ikut menyambung hidup, ditampung kali suami dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya menyaksikan siang hari ini panjenengan tangane adalah ahli surga. Allahumma amin. Satu,
panjenengan tipologi wanita solihah. Allahumma. 2 session ini nggak usah dilanjut, langsung tanya jawab. Satu aja, ciri khasnya wanita adalah mengerjakan sesuatu yang bukan kewajibannya. Saya kepingin banyak yang tanya, saya suka yang bicara bukan saya, karena maaf di belakang tidak ada minumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, matur nuwun. Gus Syam begitu ya, sudah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa apa yang disampaikan menambah wawasan islami kita, dan tentu saja di akhir tadi yang sudah disampaikan oleh beliaunya, karena memang selalu saya catat ya, jadi setiap kesempatan, karena ada beberapa hal saya juga tidak ingin terlewat dengan beberapa yang disampaikan begitu ya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, karena HP saya masih sepi ini nampaknya. Tema wanita solehah itu yang seperti apa sih? Kalau tadi disebutkan ya, salah satunya adalah tadi mengerjakan sesuatu yang bukan kewajibannya. Ini salah satunya juga ya. Dan tentu saja tidak harus kita kaji lagi ya, bagaimana nanti kira-kira seperti apa. Ini ada yang sudah masuk di nomor WA saya, matur suwun Gus. Ini kita ngobrolnya semacam kayak kita siaran di radio begitu ya Gus ya. Jadi nanti saya sampaikan pertanyaannya, kemudian kita bahas sedikit saja, kemudian kita berikan kesempatan yang lain. Ini matur nuwun sekali lagi yang sudah masuk di sini Gus. Ini ada yang bertanya. Saya coba cari dulu. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ari dan Gus Syam. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau orang tua, ini saya baca sesuai dengan tulisan sampean ya Pak ya, karena tulisannya juga macam-macam ini. Kalau orang tua nyuruh kita keluar dari tempat kerjaan kita, orang tua Gus, sedangkan suami saya itu mengizinkan dan saya juga masih ingin tetap bekerja. Mohon penjelasannya Gus, matur suwun. Ini saya tadi nyalakan kok feedback. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar sebelum saya jawab, biar menambah energi positif, sajak sholawat 1 kali nggih. Sing buanter, aku kepingin sholawatnya sing banter, cek cocok karo lemune awak. Lah wong wedok kok lemu-lemu, bodi kaya aku ngene iki lho. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, orang tua nyuruh untuk keluar kerja, suami mengizinkan kerja, ini yang harus diturut yang mana? Sekto. Ini ciri khasnya wanita solihah yang kedua. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Tipologi wanita yang solihah,
ketika dipandang menyenangkan hati suami. Tapi jangan salah paham, bukan berarti ketika suami memandang panjenengan itu tersepona, terpesona karena gincu, karena terpesona dengan pacaan, bukan. Tapi yang dimaksud hadis ini, suami memandang panjenengan bisa senang, itu bukan toyibah, bukan indahnya, bukan bagusnya secara polesan, tapi toyibah fi harokatiha, bagusnya gerak-gerik bahasa tubuh panjenengan. Nomor 2, toyibah fi sakanatiha, diamnya panjenengan ketika dipandang suami menyenangkan hati. Yang ketiga, toyibah fi qauliha, senang ketika ucapannya keluar dari mulut panjenengan. Alhamdulillah, ancane kudu dijaluki ngombe ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diamnya seorang istri menyenangkan suami, ucapannya seorang istri menyenangkan hati suami, bahasa tubuhnya menyenangkan hati suami. Jangan diambil pemahaman para karyawati bahwa suami memandang senang itu karena polesan, pacaan, indahnya panjenengan, bukan. Ucapane panjenengan ketika ditanya suami, maka ada sebuah kitab itu terkenal, Bu, namanya kitab Raudhatul WhatsApp. Apa? Lah yo, ada dosa besar seorang istri, itu cuma 2 kata. Malam-malam diranjang suami memanggil istri dengan panggilan yang istimewa. Apa? Ma, jawabnya istri, mo. Bareng-bareng aku sing nyeluk panjenengan sing ngomong ma, dosa. Yang bikin kita dosa cuma beda antara A dengan O. Suami ngebet manggil istri, jawab ma, dosa. Ucapan panjenengan sudah bikin suami gelo. Maka mohon maaf, ketika panjenengan punya uang, panjenengan punya gaji sendiri, semakin panjenengan status sosialnya tinggi, semakin bisa menempatkan posisi di hadapan suami. Panjenengan berhasil memfigurkan diri menjadi wanita yang solihah. Allahumma. Biasanya saya sudah sering menengeri, menengoai gamelo bayari ngomong ae. Wong wedok ki nak wis duwe kaya dhewe, wanita nak sudah punya gaji sendiri, kadang-kadang ora patek nurut karo bu. Enten napa mboten? Ngacung. Dan itu sering, dari hal sekecil itu sampai rumah tangganya kandas. Saya tidak bisa menyalahkan seorang istri, salai sing lanang gor model bonceng tok. Cocok? Iki mesti sing kerasa dingkluk ngene. Wis ora usah ditunjuk wonge wis seruh. Maka tegaknya rumah tangga, suami harus menjadi imam yang kuat. Mbak, ingat, Nabi Adam diperintah Allah, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, engkau tenang dulu, engkau jadikan figur laki-laki sebagai imam yang baik. Wa zaujukal jannah, istrimu akan menjadi makmum yang baik. Bahasa kasari nyuwun sewu, sak ndablek-ndableke wong wedok, nak dicekel wong lanang sing hebat akan menjadi wanita solihah. Wah, iki sing manduk-manduk cocok ya. Aku cocok karo kiai gini iki. Telek.
Tapi sebaliknya ada wanita yang solihah, imamnya rusak, pasti dia tidak mampu untuk bertahan lama. Betul? Betul? Mulane sakjane ngaji ngeten iki kudu ana sing lanang ana sing wedok, kabeh diombeni jamu. Sebab tergantung. Pemimpin rumah tangga itu wong lanang, sing paringi maem wong lanang, sing ngajak sholat jamaah wong lanang, sing harus mengarahkan wanita biar berperilaku baik itu wong lanang. Tapi panjenengan masya Allah, kula dugi mriki nau mikir, ya Allah, istri saya nggak bekerja Bu, saya di rumah. Kalau melihat panjenengan bekerja, istri panjenengan kali istri kula mulia panjenengan. Kenapa? Panjenengan berkarya yang bukan tugasnya seorang wanita, tapi mau melakukan. Masya Allah, sampai rupane melas kabeh. Masya Allah. Paham nggih? Paham nggih? Yang kedua, satu, ketika dipandang oleh suami menyenangkan hati. Terus yang kedua, idza ghaba anha hafidhatha fi maliha nak wabi baitiha. Nak ana suami niku mboten wonten dalem, panjenengan harus bisa menjaga rumahnya suami, bisa menjaga martabatnya suami, bisa menjaga rumah tangganya suami, panjenengan diberikan kepercayaan penuh. Ini ciri khasnya wanita yang nomor dua. Masuk dalam permasalahan pertanyaan. Terus saya ini harus taat kemana? Idza amartaha atau adha. Suami memerintahkan kepada istri selama tidak bertentangan dengan syariatnya Allah, wajib seorang istri nurut. Berarti sing kula turuti sinten? Hanya seorang suami. Catatannya satu, perintah suami tidak melanggar syariat agama. Paham? Paham? Saman mantuk-mantuk aku seneng Bu, paham? Nah, cekap nggih pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan kedua. Cek. Ini harus saya sesuaikan dulu ini nampaknya. Gus sambil pinaran apa berdiri jenengan Gus? Nanti mawon. Kenapa? Nanti mawon. Gus ngapunten karena kita hari ini memang memberikan pertanyaan buat teman-teman. Di sini juga sudah mulai banyak pertanyaan datang satu persatu begitu ya. Ini nampaknya harus pakai mic satu aja ya, karena kalau mic dua ini feedback nampaknya ndak enak juga kalau didengerin. Cek. Ya. Nanti yang di depan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung sama Gus Syam, okay? Langsung saja ini. Assalamualaikum Mas Ari, saya titip pertanyaan buat Gus Syam ini. Mohon Gus, ini diperinci begitu ya. Jadi saya membaca ini, saya baca asli tulisan jenengan ya. Mohon diperinci Gus, ciri-ciri wanita solehah itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Nanti monggo bisa disesuaikan ya Gus waktunya. Kemudian yang kedua, kebanyakan wanita karir atau yang bekerja karena gajinya lebih tinggi dari suami, ini faktanya itu, mohon maaf ya, yang bertanya itu mungkin pernah atau melihat begitu ya, yang gajinya lebih tinggi dari suami itu sering memerintah suami. Nah ini tanda tanya, apakah memerintah suami begitu ya? Kenapa ya Gus? Nah, saya coba ulang ya. Kebanyakan wanita karir atau yang bekerja karena gajinya lebih tinggi dari suami itu sering memerintah suami, ada tanda tanya. Kenapa nggih Gus? Apa penyebabnya? Terima kasih. Apakah begitu? Nanti coba kita cari tahu, nggih. Moga Gus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah rumus, catat kalau perlu bikin story. Status istri sukses, suami stres. Bareng dong, jenengan saya ngomong stres ya. Istri sukses, suami. Ini rumus untuk menjawab jawaban yang kedua. Jadi kalau ada istri sukses, sering suami stres. Gus. Betul. Mbok apa MC aku gak roh aku. Dan itu di mana-mana jamaah saya sering konsultasi ke saya. Perempuannya direktur, suaminya yo jujur-jujur nemen-nemen toh Mbak. Ya wis contoh nggak apa-apa. Istrinya direktur, lakinya servis boy. Masya Allah, mulai jam 12 bengi bar rapat, sing lanang ngomong, "Dik, kok wengi ora sakakan ngomong meneh mangan-mangan." Sing lanang ketop garek mripate tok. Ngoten niku berarti panjenengan sudah keluar dari realnya sebagai seorang wanita sholihah. Ada dua garis besarnya. Niki sing kula jawab sing pertanyaan kedua. Wanita bi'tibaril am. Wanita sebagai sudut pandang manusia sosial. Contoh, ada wanita karir, itu berarti wanita bi'tibaril am, wanita sebagai makhluk sosial. Wanita menjadi DPR, wanita menjadi seorang dokter, wanita termasuk panjenengan siang hari ini bekerja, itu wanita sebagai makhluk sosial bi'tibaril am. Tapi jangan lupa, panjenengan direktur di luar rumah, panjenengan seorang dokter di luar rumah, tapi jangan lupa bahwa panjenengan menyandang gelar kedua, yakni bi'tibaril khas, pandangan dimensi khusus ketika panjenengan di luar rumah, am sosial, di dalam rumah panjenengan adalah istrinya seorang suami, ibunya dari anak-anak. Panjenengan masuk pintu perusahaan dibukakan oleh satpam, masuk kantor semuanya akan berucap selamat pagi bu, selamat pagi bu, selamat siang. Tapi di rumah panjenengan hormat dengan seorang suami. Inilah tipologi wanita yang bisa mengumpulkan wanita sosial dengan wanita rumah tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pegang kata-kata saya, jangan sampai ini terjadi. Seorang istri sukses, suami stres, ini bahaya. Dan itu pasti ujungnya rumah tangganya di ujung tanduk sampai nanti ke Tunggorono. Apa? Ya pengadilan agama kok apa piye? Mun, pertanyaan kedua, mohon diperinci. Nggih. Wanita itu sebenarnya untuk sholihah cuma ada dua perincinya. Satu, dengan Allah dia baik, dengan sosial dia baik. Siapa itu sosial? Sebagai istri dan sebagai ibunya seorang anak-anak. Itu sudah, itu perincinya itu tok. Ke Allah baik, sholat 5 waktunya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Kalau dia punya berlebihan harta, haji ditunaikan secara dimensi vertikal baik. Tetapi horizontalnya dia harus kepada suami baik, kepada mertua baik, kepada orang tua baik. Terima kasih. Matur nuwun Gus, dua ternyata ya. Dirincinya dua, sosial dan juga ke Allah SWT. Kemudian saya lanjut lagi. Assalamualaikum Mas Ari dan juga Gus Syam. Ini tidak mau disebutkan mereknya Gus, bertanyanya. Mau tanya ngeten Gus, apakah berdosa kalau saya nggak jujur pada suami masalah
gajian. Ngeten-ngeten iki Gus, lari-lari Gus. Masalah gajian ini ndak jujurnya gimana ya? Nah, yang penting nggak jujur gitu aja. Tapi jangan disebut merek ya Mas. Oke, tenang aja. Yang tahu hanya saya, Gus Syam juga ndak tahu. Monggo Gus, kami persilakan. Boleh gak tidak jujur seorang istri ditanya gajinya berapa oleh suami? Tidak dosa. Tidak dosa Gus. Maaf Bu, untuk saat ini terpaksa saya membela Anda semua. Wih. Tepuk tangan dong. Sementara. Gini Bu, yang wajib ngasih makan siapa? Kurang banter. Yang wajib ngasih makan siapa? Suami. Yang wajib memberikan pakaian siapa? Yang wajib memberikan tempat tinggal siapa? Panjenengan bekerja, jangan dikasihkan suami. Panjenengan bekerja dapat uang, tidak ada tuntutan syariat untuk dikasihkan suami, kesenengan bojo. Paham napa mboten? Tapi ketika panjenengan ikut menopang kekurangan biaya rumah tangga, panjenengan adalah ciri khasnya ahli surga. Karena memberikan sesuatu bukan pada kewajiban kita. Paham nggih? Paham napa mboten? Mula panjenengan ati takoni, "Dik, sakjane gajimu ku piro?" Langsung jenengan ngadeka. Saudara-saudara, hasil pengajian kemarin mengatakan bahwa seorang istri bekerja, uangnya tidak boleh dikasihkan kepada suami. Ini final, tidak boleh diganggu gugat, keputusan pengadilan. Paham napa mboten? Tapi kenyataan di masyarakat apa? Kekurangan biaya suami dalam menjalankan bahtera rumah tangga sering, bahkan bukan hanya sering, menjadi rutin. Itu tanggung jawabnya seorang istri. Masya Allah, sungguh mulia hati panjenengan semua. Allahumma amin. Saya banyak jamaah Bu, banyak yang kerja di Sampurna Ciwi, banyak begitu. Suaminya nganggur, di PHK karena lockdown ini, sehingga biaya operasionalnya seorang istri sendirian, kasihan. Tapi saya banggakan hatinya, Ibu, panjenengan sudah tercover ahli surga. Wes mandok-mandok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, mangga. Oke. Ada lagi? Ini sebelum nanti ke WA, saya berikan kesempatan, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Begitu ada, saya akan turun. Bu Lucy, Mbak Maria, Mbak Made, Mbak Sri Indayani, Pak Heri. Kapan Pak bertanyanya Pak? Belum Pak. Ada Mbak. Enten apa boten? Ada yang ingin bertanya? Lanjut dulu. Ini pertanyaan hampir sama konteksnya Gus, ngapunten. Assalamualaikum Mas Ari, saya juga mau tanya tapi jangan disebutkan mereknya ini. Bagaimana kalau suami, tadi sebenarnya sudah dijawab, menanyakan gaji istrinya karena istrinya bekerja, karena keuangannya itu selama ini saya baca sesuai ya, disetir sama suaminya. Ada bocoran begini. Ini enggak tahu ya, dituliskan ke saya ya. Saya nggak tahu faktanya seperti apa. Dikarenakan di sini itu kebanyakan gitu, Mas. Nah, karena ini hanya ini ya, tapi yang nggak disetir ya ini, aku kok disetir kok kan begitu. Ini mungkin cerita 1-2 orang ya. Ini bagaimana ya penyikapannya ngoten nggih barangkali Gus. Jadi saya ulang Gus, bagaimana kalau suami itu menanyakan gajinya, karena selama ini tuh gajinya mohon maaf ya Mbak ya, mohon maaf, ini saya baca aslinya karena keuangan selama itu tuh disetir sama suaminya. Kami persilakan Gus.
Asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna kuntu ya wajah sururi. Suara yang keras. Sallallahu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya belum tuntas karena pertanyaannya terkait dengan yang barusan dengan yang sudah lalu. Panjenengan bohong itu ada dosanya. Diingat lo ya. Bohong itu ada dosanya. Tetapi secara syariat panjenengan tidak punya kewajiban melaporkan hasil gaji panjenengan. Tapi kewajiban panjenengan melaporkan gaji kepada pajak saja. Lena gajinya jenengan misalnya sebulan 100 juta, ya rugi kalau nggak pemerintah nggak mengancam panjenengan dengan pajak. Panjenengan kewajibannya demi hukum bayar pajak misalnya, tetapi syariat agama panjenengan tidak ada kewajiban melapor kepada suami tentang gajinya berapa. Sepertinya begini Mbak, ngaji kalau nggak pakai dalil kayaknya nggak mantep ya. Sekarang saya dalili ini final istri solihah dan suami yang solih begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Final dalam syariat agama, laki-laki itu menjadi imam dalam rumah tangga. Yang depan saja, yang lihat saya dengan Mas Ari. Mas Ari sini. Kita berdiri tegak karena punya kaki. Menengok itu. Betul nggih? Bahasa Arabnya laki-laki itu rojulun. Ingat, bahasa Arabnya laki-laki rojulun. Bahasa Arabnya kaki rijlun, beda harokat. Artinya saya dengan Mas Ari tinggi tegak karena kaki saya dengan beliau utuh. Rumah tangga kepengin tegak, harus laki-lakinya setegak saya berdiri dengan Mas Ari. Maka saya dipancing Mas Ari mau ngaji duduk apa berdiri. Saya tetap suka berdiri karena survei membuktikan wanita suka laki-laki yang kuat berdiri. Siap Gus. Lapo. Ini sampai jam berapa Mbak? Jam 4 sore pun. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki final menjadi imam dalam rumah tangga? Karena satu, wabima anfaku min amwalihim, karena kewajiban seorang suami untuk mencukupi kebutuhan lahir, kewajiban batin. Nafkah lahir kewajiban tiang jaler, nafkah batin kewajiban tiang jaler. Ketika ini sudah drop, seorang suami tidak bisa menegakkan lagi, suami istri tidak boleh dikekang. Silahkan untuk mengajukan ke pengadilan agama dengan jalan yang baik. Ketika suami sudah drop, tidak bisa untuk menegakkan supremasi hukum. Kalau ada kasus seorang istri karena bekerja ekonominya disetir oleh suami, wis suami loro. Paham? Suami loro.
Itu kekurangan suami. Masya Allah, itu bukan hanya panjenengan, di mana-mana terjadi. Gaji istri yang ngatur suami, pada DM modal ngeternotok. Kok Gus tahu? Ya, kulo kan sering lewat mriki, tak sawang insyaallah. Kadang kan saya berjalannya pelan karena kan dilambatkan oleh satpam, ya enggak? Turun kasihan, masya Allah, kasihan. Sakno sampean, insya Allah. Lagi sebelah lagi awai sampai entek kuru-kuru. Ya Allah. Iki wong apa pindang iki? Kau kuru-kuru ini. Bu, Ibu. Jadi tidak ada hak suami untuk menyetir ekonomi yang dicari oleh istri, nggak ada. Saya punya YouTube, Bu, seluruhnya yang hadir. Skor sebentar, coba pegang HP. Channel YouTube, di situ ada kajian saya tentang wanita solihah. Ketik YouTube nama saya SY Syamsul Abadi. KH Syamsul Abadi, SY, pokoknya ejaannya SY. Coba yang bawa HP buka YouTube SY AMSUL Syamsul Abadi. Sudah ada? Bajunya yang di profil warna kayak baju panjenengan kaos ndok bebek ya. Jangan lupa sekarang subscribe dan like. Kalau panjenengan kepingin konsultasi bisa 0857 ketikan 0857 5-nya 6 kali 72 0857 5-nya ping 6 72 0857 5 5 5 5 5 72 Gus Sam. Mohon ya Bapak Ari, pertanyaannya sudah saya jawab semua. Bon, sekarang saya lanjutkan ayatnya terakhir. Tadi laki-lakinya. Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Halo Bu, bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun, laki-laki rojulun, bahasa Arabnya wanita mar'atun. Tapi kalau nggak dikasih harokat itu bisa dibaca mir'atun, maknanya kaca untuk bercermin. Maka kalau nggak percaya, ibu-ibu kalau pergi bawa tas itu pasti gak ketinggalan ono kaca pecahan lemari. Tidak ada wanita yang nggak bawa alat make up pergi, nggak ada. Itu filsafatnya kenapa wanita disebut mir'atun, kaca. Nak wong lanang kepengin bojone ayu yo kudu mod. Ayo sing banter ngomong modal ngoten lho. Nak kepengin wong wedok disawang tetep tampak cantik, wong lanang kudu mod. Ora gelem modal akhirnya modal. Tapi Bu, jujur saya tipe laki-laki yang suka penampilan seorang wanita yang alami. Saya tidak tertarik dengan wanita sing alise dikerok. Alise dikerok langsung diganti sepedol. Terus idepe dicabuti diganti idep tanam, sehingga nak kedep persis kepiting mabuk. Sing duwe duit rada akeh, total
renovasi besar-besaran, operasi plastik, nyaris mukanya tidak ada yang orsinil. Pas budal kerja yang pabrik, ngelewati gang, tonggone odong obong-obong larahan ndelenteng, Bu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi kesolehan itu adalah hati yang tidak akan pernah rusak kena matahari, yang tidak akan pernah rapuk kena hujan. Itu hati. Karena Bu, cantik akan termakan usia, ganteng akan termakan usia. Yang tidak akan pernah termakan usia sampai kita wafat, itulah hati, yang bahasa Al-Qur'annya adalah biqalbin salim. Hadirin, Ibu, sahabat sekalian yang saya muliakan, MC kita yang dirahmati Allah, barangkali itu cukup ya? Gus, ngapunten. Belum. Ini hampir ngeten Gus, ngapunten. Hampir pertanyaannya dari keseluruhan yang masuk itu sama ya rata-rata tadi, yang keuangan disetir sama suaminya dan lain sebagainya. Bahkan tanya sikap suaminya itu yang seperti itu seperti apa. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Gus Sam, terus kemudian sampai ada pertanyaan tadi, saking jarangnya diblonjo, ngapunten ya tadi begitu Gus, sama suaminya karena bekerja itu sampai ada yang bahasanya tadi itu nyuri, bahasanya dituliskan begitu, nyuri uangnya suami karena jarang diblonjo, katanya begitu. Maksudnya ini paling karena sudah punya penghasilan sendiri, ngoten loh, itu seperti apa. Kemudian ini singkat yang terakhir ini, saya sampaikan langsung aja semuanya. Kalau suami istri sudah bercerai, anak-anak ikut istri, yang wajib menafkahi anak-anak itu istri atau suami, atau wajib dua-duanya? Ini mungkin pertanyaan terakhir, monggo Gus dipersingkat aja atau disesuaikan waktunya gitu, terima kasih sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah capek belum? Sudah capek belum? Nggih, mesti belum, jenengan biasa duduk sampai jam 5. Sahabat sekalian, ada sebuah dialog yang sangat menarik. Kalau panjenengan ikut mendatangi resepsi pengantin, seorang kiai itu pasti hanya bicara tentang objek seorang wanita. Itu nggak adil. Tapi tidak pernah dikaji tentang objek seorang pria. Ada seorang laki-laki sowan kepada Sultanul Ulama, siapa? Syekh Hasan Basri. Tanya begini, laki-laki ini punya wanita cantik, punya anak yang sangat cantik. Bukti cantiknya apa? Yang melamar itu banyak laki-laki. Nah, akhirnya konsultasi kepada Hasan Basri. Wahai Hasan Basri, saya harus menikahkan calon suami anak saya ini yang mana? Karena yang antri banyak. Kata Hasan Basri, pilih yang punya merek satu saja. Apa itu? Mimman yattaqillah. Laki-laki calon menantu, calon suaminya istri kamu yang betul-betul takwa kepada Allah. Titik. Alasannya dua. Laki-laki bertanya kepada Hasan Basri, kenapa saya harus memilih menantu yang menjadi suami anak saya putri? Harus yang bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Ketika menantumu cinta betul kepada anakmu wanita, cinta, dia akan memuliakan. Fa in abghadaha lam yadlimha. Ketika cintanya luntur, cinta berupa menjadi kebencian, maka dia tidak akan pernah menyakiti anakmu. Paham nggih? Paham nggih? Sekarang Bu, saya mau tanya, suami ibu dulu ketika awal-awal pacaran dengan ibu mengucapkan I love you enggak? Oh ndeso. Jawaban nggih ngono lho. Oh tibake katrok kabeh ngono. Wis ngene ae. Ketika panjenengan pertama kali ditembak,
Kok jawabannya mati. Wis piye basane? Wis pokoke ngomong karo wong bodho ya angel kok. Ngene. Ketika bapak arek-arek ngono wis desa, wis seneng karo seliramu, pernah nggak terlontar kata aku seneng seliramu? Pernah nggak? Ketika panjenengan masih cantik, bodinya masih kayak gitar Spanyol, bokongnya isih kaya nongko setugel, oh itu wajar. Tapi banjur saiki wis mlorot kabeh, mesem karo mewek podo. Bu, panjenengan anak saya 3. Om Ari berapa? 2. Panjenengan ada yang anaknya 3 kayak saya, tapi maaf, tetap istiqomahlah merawat tubuh, karena itu faktor yang dipandang suami dalam segi dohir. Ingat, ketika masih muda dia istiqomah merawat tubuh dengan ekonomi yang secukupnya, tergantung kantong kita berapa. Saniki mboten mentang-mentang wis anake 5, Masya Allah, eling zaman pacaran karo bapak arek-arek 2 jam tuku bakso gak ngentut blas. Kenapa? Karena menjaga image, suapa salon suami menilai kita wanita yang hebat. Saiki anak 5, Masya Allah, sing lanang mangan, sing wedok liwat berat brut. Jari sing lanang klepmu bocor. Itu nggak istiqomah. Kayak lapor rame kayak. Silakan kalau mau tidur itu cuci tangan, sikat gigi, itu yang bagus Bu. Saiki anak 5 mboten, tangane mambu terasi, mambu kemiri, mambu brawang, mambu remason, turune nganggo kaos dum-duman kampanye. Ya Allah, sing lanang mulai kok ngopi mlebu kamar ngempakno lampu, kaosnya tulisannya no lanjutkan. Jari sing lanang langsung balik kanan. Gak oleh ngono kuwi Bu. Lawang kate turu nganggo remason. Nah disenggol karo sing lanang langsung, "Oi." Nah, sing lanang ya betah nyang warung kopi apa meneh ana wifi-ne, terus sing dodol rondone rada kalah saing panjenengan. Ini fastabikul khairat Bu, jaga tubuh yang baik, carilah waktu untuk bisa membentuk tubuh ideal, senam, terus ngresiki omah, bekakas kuwabe ditokno gonyang pasar. Didol. Paham nggih Bu nggih? Paham nggih? Jadi idealnya wanita yang demikian. Insya Allah Bu, panjenengan akan diberikan umur yang panjang, yang sehat, bisa memberikan keturunan anak yang hebat-hebat. Jari wong Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Allahumma amin. Pertanyaannya belum? Sampun nggih. Sampun nggih Bu. Niki urung sing takok blas iki. Yang cerai. Dan yang cerai tadi. Yang cerai ikut siapa? Tetap kewajiban seorang Menafkahnya. suami sampai dia balik. Ibunya bagaimana Gus? Ibunya sudah dikei nafkah suami kedua. Hah? Apakah juga ibunya tetap ini? Bukan. Artinya juga Jadi menafkahi? Mas, kalau ada A dengan B pasangan suami istri, kemudian sudah keputusan pengadilan, dok, panjenengan sudah mendapatkan surat janda, silakan segera malam minggu ke alun-alun, bawa itu surat jandanya. Ngapain Gus? Dodolan. Nggak boleh jualan sekarang di alun-alun Gus. Maksudnya saya sudah punya status janda. Oh gitu. Pilihlah suami minimal kayak saya. Wah, amin. Loh, iki enak loh Mas Ari. Sing atine koyoke mikir aku ono iki. Ngoten nggih Gus. Nggih, ngomong ngene ya. Kok bojoku ora kaya Gus Samyo ngono ya. Alhamdulillah. Subhanallah.
Kalau anak itu kewajiban tetap pada ayah biologisnya. Jadi ayah biologisnya siapa itu yang kewajiban untuk membiayai sekolah, membiayai makan sampai anak balik. Paham nggih? Terus istri yang ngopeni sopo? Karena sudah nggak punya suami ya golek dewe-dewe. Maka sebaiknya para janda yang budiman, panjenengan ketika sudah menjanda tolong segera menerima pinangan atau hati dari laki-laki lain supaya tidak timbul fitnah. Yakin sebelah kiri tak perasaanku akeh rondone iki. Allah. Pun nggih Bu, jadi janganlah, kalau memang harus ditakdir Allah cintanya dengan bapak arek-arek sampai detik ini, tolong lorong hati bersihkan, harus segera move on dan menerima dari pinangan laki-laki berikutnya. Ngono. Paham nggih? Kalau memang harus ditakdirkan pisah, tapi harapan saya pertahankan bahtera rumah tangga sampai kita ajal yang memisahkan kita. Matur nuwun Gus. Tidak ada Bu rumah tangga yang tanpa badai. Sing ngomong iki biasa. Apa nek wis bojone kiai mesti sholihah? Pret. Durung tentu. Saya sekarang ini menceramai wanita 1000 lebih. Kula biasa gagah. Tapi saya belum tentu bisa menceramai istri saya satu. Hei! Lu tenan. Contoh nggih, kan banyak musola-musola itu kalau sore nyetel YouTube kula. Saya kadang ngoten niku bojo kula bab mlaku mulai ngono ngomong, ngono kaya dirungokno. Ngoten tak lungguhno. Serbanku tak gawe, langsung tak ceramai. Bojoku dhewe. Assalamualaikum. Salamku durung mari dhek wis nyingkrih pret dere. Biasa ngoten niku. Tapi Bu, filsafate wong lanang saya Ari bagaimana? Kita layang-layang, kita lor, kita tarik, kita lor, kita tarik. Nanti nak mantuk panjenengan taruh air di telapak tangan. Istri itu bagikan air di telapak tangan kita. Ketika kita goyang, nggak diurusi, laki-laki tidak akan pernah menerima baunya surga. Tapi ketika kita peres, perempuan cepat mate. Paham nggih? Jadi air diginikan, tenang, dibimbing dengan baik. Diperesi berarti wong lanang sing gak punya demokrasi percintaan. Sama nak ngomong karo cinta karo aku, iki maha gurune ndak. Ndak percaya. Jadi ingat ya pulang, mangke jenengan nak kate tilem sing lanang no sampingi masih ya tanganmu ngenek no ngarepe bojo. Kenapa sedih kok mendem gini? Gak aku mau diajari, jadilah seorang suami yang punya filsafat, telapak tangannya dikasih air. Istri bagikan air, jangan ditumpahkan, tapi jangan diremes. Kalau diremes pasti nyiprat. Cemburu buta tidak boleh. Cemburulah pakai syariat. Cemburu yang sejati adalah cinta yang hakiki. Tulis bon HP. Bon cekap nggih. Terima kasih Gus. Ada pertanyaan lagi? Ini sebenarnya dari tadi Gus Sam itu memberikan slot spesial loh buat yang ada di depan sini. Jangan lupa nanti di subscribe channel YouTube-nya Syamsul Abadi. Kami berikan kesempatan, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Pertanyaan bukan dari Anda ya, mungkin Anda melihat dari teman-temannya, ada yang pengen di-sharekan begitu. Ada? Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, ada? Mbak Lina? Mbak Taifa? Satu aja. Turun sebelum ada pertanyaan dari depan saya. Gus Sam tidak akan turun ketika tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Singkat aja. Sing ditakoki gak masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Haji Gusam. Dredeg wong ganteng ini. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah pagi hari ini yang disampaikan oleh Gusam. Mudah-mudahan dan saya yakin Mang Jarini kita semua adalah calon ahli surga semuanya. Jangan ayo ditagih nduk swarga jangan rek ya, nduk akhirat nek gak mlebu swarga ayo digoleki Gusam. Setuju ta? Setuju. Jangan nduk akhirat ayo digoleki Gusam sing biyen tau janjani awake dhewe mlebu surga. Pokoknya sampean iso nglakoni mang. Tapi yang pertama kita menjadi istri yang solihah, yang kedua ibadah sing temen ngono tok tadi. Janji apa dalam Al-Qur'an dan oleh Allah untuk umatnya kita sebagai manusia, wong wedok nek wis solihah koyok sampean omongno tadi, yang penting vertikal dan horizontalnya. Nanti apakah ada jaminan di dunia ini dan di akhirat surga sing model piye arep-arepane arek-arek niki. Kemudian kiat-kiat juga untuk kita semuanya rondo abot anjenan yang seperti jenengan sampaikan tadi, untuk manut kepada suami. Kadang-kadang suami kita itu biyen rabine anjene ya pokoke rupane ganteng. Ya mohon maaf dulu itu gak patek ngerti agama. Alhamdulillah payu apa meneh ganteng ya gageh-gageh ditampani. Lah lek kok dadi istri solikah seperti yang jenengan sampaikan tadi, kiatnya kita itu piye gitu loh. Mulainya itu dari mana? Kemudian konsekuensinya nanti surga nih sing model piye, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Soimah. Sohifah. Taifah Gus. Taifah. Taifah, I love you full. Mic-nya sudah saya bawa Gus, jadi tidak bisa membalas apa yang diungkapkan Gus Sam. Saya Monggo. bisa, panjenengan naik ke pentas. Tepuk tangan untuk Taifah. Saya kasih sesuatu spesialis untuk Anda. Ayo naik. Ayo naik. Mbak, monggo. Saya kasih yang mic. Sini Mbak, saya mau ngasih hadiah buat panjenengan. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, jangan nangis. Betul, bisa nyanyi enggak gitu, tak jari. Gini Mbak, madhep rono. Kaya wong nggon prawedding lho, madhep rono. Ku yakin ini semua. Apa terusnya apa lagunya? Tak tinggal Melayu iki. Hadiahnya jaminan surga itu aja loh. Panjenengan nggak usah tanya proses, panjenengan sudah melakukan proses untuk menjadi wanita solehah. Panjenengan dan teman-teman sudah proses untuk menjadi wanita solehah. Tepuk tangan. Nggih. Sik, dalemin ndi jenengan? Grogol. Ndempok. Nggih, leres. Perapatan ngiri? Nggih. Yai Sohib. Pun mriko nggih. Ora yang omahmu GR banget. Ya Allah. Nggih, tasik lurus Pak Sohib.
Nggih, masyaallah. Pun saya ngasih kenang-kenangan panjenengan. Nggih. Tapi jangan diartikan ini adalah sebuah ikatan. Tapi anggaplah ini adalah sebuah ikatan dunia akhirat. Nah, saya punya rezeki sedikit. Mereka-mereka biar cemburu ya. Lihat sini. Tolong uang ini kalau bisa jangan dibuat membeli. Simpan rapat-rapat dalam dompet. Yakin barokahnya duit ini, dompet panjenengan mesti selalu ada uangnya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi disaksekno tiyang 1000 nggih, mugi-mugi rahmate Gusti Allah. Amin. Niki mboten dipungkiri. Rasa nangis biasa saja. Lebay. Mohon Mbak ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, alhamdulillah matur suwun nggih, Pak. Amin, amin. Saya tutup dengan doa, kemudian biar selebihnya ditutup oleh Mas Ari. Saya baca Fatihah, hadirkan hati ke hadapan Allah. Ini spesial Fatihah buat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah. Amino. Sudah subscribe belum? YouTube saya sudah? Sudah punya nomor kontak saya? 085755555572. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah seluruh yang hadir ini ahli surgamu ya Allah. Jadikanlah kuat lahir dan batin, jadikanlah ketentraman rumah tangga, kuatkanlah sebagai figur wanita yang solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertemu pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mau ngajak selfie, nggak apa-apa, tapi jangan sentuhan ya, jaraknya jauh. Matur nuwun Gus, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini sudah kita dengarkan bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Samsul Abadi atau Gus Syam ini mampu menambah wawasan Islami kita, tentu saja menjadikan kita menjadi mar'atus salihah. Allahumma amin. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di Radio Perdula, dan tentu saja untuk Anda semuanya selamat melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan senantiasa lancar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.